Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di kamar kos Gambir, Jakarta Pusat. Korban tak keluar kamar selama 3 hari sejak diusir dari salon tempatnya bekerja. Diduga korban tewas akibat depresi terkena PHK. Tewasnya Ebit Subarkah di kamar kosnya di Jalan Pembangunan Dalam Gambir, Jakarta Pusat menggegerkan warga. Pria 40 tahun ini didapati terbujur kaku di dalam kamarnya. Awalnya pemilik kos curiga saat mencium bau tak sedap menyengat dari kamar korban. Apalagi korban tidak keluar selama 3 hari. Kipasnya terus menyala, tapi kok nggak keluar begitu, Pak. Akhirnya saya mencoba, pikir wah ini nggak ini gitu, makanya saya menghubungi RW gitu. Ironis, diduga korban tewas akibat depresi setelah terkena PHK dari salon tempatnya bekerja. Larinya diusir dari salon, terus tinggal di jalan. Karena dia lontang-lantung di jalan, ya saya cari kosan. Jasad korban dibawa ke RSCM untuk divisum dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tega membunuh 2 anaknya di Pekanbaru Riau, dikenal sebagai keluarga harmonis. Diduga rencana suaminya menjual rumah menjadi pemicu kemarahan pelaku. Pelaku juga meninggalkan surat wasiat di dekat mayat anaknya. Warga Jalan Palembang, Tenayan, Pekanbaru dikejutkan dengan tewasnya bayi berusia 6 bulan dan anak berusia 2 tahun. Sementara 1 bayi lagi yang kembar berhasil diselamatkan tim dokter klinik dekat rumah korban. Penemuan mayat bayi ini setelah Panji, ayah korban, berteriak meminta pertolongan warga. Selain bayi berusia 6 bulan dan anak berusia 2 tahun, istri Panji juga ditemukan tewas di bagian dapur. Sedangkan bayi lain yang berusia 6 bulan yang merupakan kembar juga mengalami lemas namun berhasil diselamatkan tim dokter. Mayat ibu dan 2 anaknya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kemungkinan besarnya bahwa si bayi tersebut meninggal karena dikasih racun. Namun masih kita pastikan dulu, nanti dari hasil otopsi akan kita ketahui. Di TKP ada ditemukan surat dari ibunya ya, Nak? Iya, nah pada saat kita di TKP tadi kita menemukan selembar surat yang ditaruh di kasur di dekat kaki si anak bayi tersebut. Warga sekitar mengenal keluarga Panji baik dalam bergaul dengan tetangga, namun semua warga memiliki kesibukan sendiri. Warga tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Panji. Orang tubuh keluarga gimana? Pernah dengar ribut atau gimana? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Kami kerja kan, pulang pagi, pergi pagi, pulang sore. Kalau malam? Kalau malam? Dengar nggak ribut-ribut gitu atau gimana? Enggak sih, biasanya tengah-tengah aja kadang duduk di teras tuh. Bawa anaknya duduk kan, bagai. Kadang dorong-dorong abang tuh pakai pernya. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan berbagai barang dari dalam rumah. Panji juga diperiksa sebagai saksi, diduga permasalahan rumah tangga menjadi pemicu kemarahan pelaku hingga tega membunuh 2 anaknya. Kalau keterangan dari suaminya kami interogasi tadi malam, suaminya sangat menyayangkan kasus ini karena memang benar adanya pertengkaran keluarga, pertengkaran suami istri yang akan hanya disebabkan akan menjual rumah dan tidak menjual rumah yang ditempati sekarang. Hanya itu saja, jadi sehingga si suaminya meminta istrinya untuk berlibur dulu, istirahat dulu, dikasihlah sepeda motor untuk pergi jalan-jalan supaya menenangkan dirinya. Namun si istri tidak berkenan. Barang bukti yang diamankan kain serta susu bayi, sementara jenazah pelaku dan 2 anaknya telah dimakamkan keluarga di Solok, Sumatera Barat. Dari Kota Pekanbaru, Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Gisel Anastasia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus video asusila yang disebut mirip dirinya. Polisi menetapkan 2 tersangka penyebar video asusila ini.
Pelaku berdalih menyebarkan video untuk menaikkan jumlah pengikut di media sosial. Memprihatinkan, 3 juta remaja dan anak di bawah umur telah mengakses video asusila ini. Artis Giselle Anastasia memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait video asusila yang disebut mirip dirinya. Pemeriksaan dilakukan setelah 2 penyebar video asusila di media sosial ditetapkan polisi sebagai tersangka. Usai diperiksa polisi selama 5 jam, Giselle enggan berkomentar. Kita ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Berapa pertanyaan tadi, Non? Berapa pertanyaan, Non? Video asusila mirip artis berdurasi 19 detik viral di media sosial. Dari penyelidikan barang bukti berupa flash disk dan hasil tangkapan layar yang diberikan kuasa hukum Giselle, polisi menangkap 2 pelaku penyebar video. Keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Ironis, keduanya mengaku nekat menyebarkan video asusila mirip artis hanya untuk menambah jumlah follower di media sosial. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu. Kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Polisi masih memburu otak dari penyebaran video asusila mirip artis ini. Viralnya video asusila ini di media sosial memprihatinkan karena 3 juta remaja dan anak di bawah umur tercatat sebagai pengakses video asusila mirip artis. Yang mengkhawatirkan dampak anak di bawah umur terpapar pornografi dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak sebayanya. Berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja. Dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Orang tua diimbau untuk mengawasi penggunaan media sosial dan tontonan anak di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dengan posisi terduduk di dalam mobil di Semarang, Jawa Tengah. Ditemukan secari kertas diduga petunjuk kematian korban. Tewasnya pria dalam mobil rental di Jalan Veteran Semarang, Jawa Tengah mengejutkan warga. Berawal dari kecurigaan pemilik mobil rental karena selama beberapa jam mobil terparkir di pinggir jalan tidak berpindah lokasi. Saat diperiksa, korban Tito Hananto telah tewas dalam posisi duduk di balik kemudi. Yang mencurigakan, polisi menemukan 2 lembar kertas yang diduga ditulis tangan oleh pria berusia 57 tahun ini. Kertas berisi pesan, petunjuk identitas serta nomor telepon untuk orang yang menemukan jasadnya. Sudah aktif artinya. Terus saya inisiatif untuk ngecek GPS posisi mobil di sini. Terus saya lihat lewat jendela kalau ada orangnya. Saya panggil tukang parkir yang di Alibi itu, Pak Mehmet, untuk bareng-bareng lihat kondisi orang yang di dalam mobil. Jasad korban dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk diperiksa. Polisi masih menyelidiki penyebab korban tewas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Seorang pemulung menemukan jasad bayi laki-laki di sungai depan komplek perumahan Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki oleh seorang pemulung. Saat ditemukan jasad bayi di aliran kali depan komplek perumahan. Penemuan jasad bayi ini bermula saat pemulung sedang mencari barang rongsokan.
Saat turun di kali ditemukan jasad bayi tanpa busana. Kasus ini dilaporkan ke Satpam Perumahan dan melanjutkan ke Polsek Sukaraja. 1 tahun. Ya, itu jenis kelaminnya Laki-laki. laki-laki. Saat ditemukan kondisi jasad membiru dan beraroma tidak sedap. Petugas belum bisa mengidentifikasi jasad bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya. Mencari rongsokan yang mana dikira boneka. Setelah dipastikan itu bayi, maka si Pak Pandi melaporkan ke RT, RW. Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Catherine Wilson, tersangka penyalahgunaan narkotika, ditahan di Rutan Cilodong, Depok selama 21 hari. Kasus Catherine Wilson ini akan segera disidangkan. Catherine beralasan mengkonsumsi sabu karena ingin menurunkan berat badan. Menggunakan mobil tahanan, artis Catherine Wilson dibawa ke rumah tahanan kelas 1A Depok, Jawa Barat. Sebelum sidang perdana, Catherine akan ditahan selama 21 hari usai berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejari Depok. Setibanya di rutan, Catherine menjalani rapid test lebih dulu. Catherine harus menjalani karantina mandiri selama 2 pekan, tidak bisa dijenguk atau berinteraksi dengan orang luar. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu mengatakan Catherine tidak direhabilitasi dengan sejumlah pertimbangan. Nah, penuntut umum yang tadi memeriksa atau menerima dalam penyerahan tersebut berpendapat bahwa tersangka harus ditahan. Alasannya adalah alasan subjektif dan objektif. Subjektifnya adalah tersangka dapat melarikan diri, mengulangi tindak pidana, kemudian dapat menghilangkan barang bukti, kemudian ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun. Meski kecewa dengan penahanan ini, kuasa hukum Catherine tetap akan mengikuti prosedur. Sebelum berkasnya dilimpahkan, Catherine sempat menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Bayangkara, Lemdiklat Polri Ciputat. Dari kemarin itu kan tahap 1 kan masih maksudnya dari penangkapan, penyelidikan itu kan kewenangan Polda Metro. Kita mengikuti prosedur dari Polda Metro. Sedangkan kalau sekarang sudah dilimpahkan ke tahap 2. Catherine Wilson ditangkap polisi atas kepemilikan sabu yang ditemukan di rumahnya di Cinere Juli lalu. Catherine beralasan mengkonsumsi sabu karena ingin kurus dan selama pandemi tidak beraktivitas hingga beratnya naik 10 kg. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, uang puluhan juta rupiah di dalam mobil hilang digasak pencuri saat ditinggal pemilik membeli ikan hias di Tangerang Selatan, Banten. Komplotan pencuri memecah kaca mobil, mengambil uang dan barang berharga. Setelah memastikan keadaan sepi, 2 pria pengendara motor ini memecahkan kaca mobil yang terparkir di depan toko ikan hias di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membeli ikan hias di dalam toko. Pelaku membawa kabur uang 10 juta rupiah dan barang berharga lain dari dalam mobil. Korban baru menyadari kaca mobilnya dipecah saat akan membayar ikan hias. Itu juga ketahuan terjadi kaca dibobol itu agak lama jaraknya, mungkin setelah 1 jam lah. Baru ketahuan ada ibu-ibu yang lapor, Pak itu mobilnya pecah katanya. Warga berharap polisi rutin berpatroli untuk mencegah aksi kriminal. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan diikat dan diberi pemberat di Sungai Banyu Asin, Sumatera Selatan. Diduga merupakan korban pembunuhan karena bagian mulut tertutup kain. Sesosok mayat pria ditemukan oleh nelayan mengapung di Sungai Kenten, Desa Kenten Laut, Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas kesulitan saat mengevakuasi korban karena bagian tangan terikat tali dan rantai serta diberi pemberat dari semen. Korban diduga telah tewas lebih dari 3 hari. Diduga korban dibuang ke sungai oleh pelakunya untuk menghilangkan jejak.
Jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Kemudian mulutnya mayat tersebut terdapat sumpalan plastik di dalam mulut. Terus kita lakukan penyelidikan, kemudian kita cari tahu identitasnya mayat tersebut sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ciri-ciri korban berambut lurus, memiliki jenggot, mengenakan celana training dan kaos abu-abu dengan corak garis hitam. Polisi mengamankan barang bukti berupa tali, rantai, serta cor semen yang digunakan sebagai pemberat. Polisi kini masih menyelidiki identitas korban untuk mengungkap pembunuhan ini. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. 3 miliar rupiah lebih uang nasabah bank di Kota Malang raib. Kepala cabang pembantu bank tersebut ternyata sudah mengundurkan diri. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda. Sergap segera kembali.